puasa kita bisa berkumpul lagi pada pagi hari ini melaksanakan sosialisasi bahaya narkoba. Tadi mungkin saya juga sudah ngobrol di depan dengan Mas Anto maupun dengan Pak Dokter. Dan memang kegiatan ini sangat bagus, ya. Kegiatan ini sangat bagus, tapi pada pelaksanaannya menurut saya kita harus cari lagi jadwal yang tepat. Ya saya sih lebih kepengen lebih banyak orang. Kalau misalnya yang muda-muda, ada juga sih yang bocah tua nakal, ada juga. Tapi udah kebanyakan sekarang ABG labil. Ya karena seperti kita ketahui, ya, anak-anak baru ya terkadang agak labil. Ya apalagi dengan medsos, kemudian akses dengan mudahnya kita bisa dapetin narkoba itu, jadi punya peluang yang besar untuk terjadinya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi nanti mungkin Pak Tanto sama Pak Dokter kita bisa jadwalkan lagi dengan audiens yang lebih banyak. Kalau saya pasti siap buat kita tidak ada kegiatan, ya kita bisa lakukan kegiatan ini. Jadi audiensnya lebih banyak dan bisa lebih mengenal. Ya. Kalau yang hadir di sini bocah tua nakal semua nih, ya kan? Tua semua. Ya tapi nggak ada masalah. Ya ini kegiatan yang memang harus kita jalani. Ya ini bukan cuman, kalau menurut saya bukan cuman sekedar sosialisasi, tapi buat pengetahuan kita juga. Ya nggak ada masalah yang hari ini, tapi nanti mungkin Pak Kasimin ya kita bisa hadirkan lebih banyak anggota, ya, khusus anggota-anggota yang baru, ya, yang agak-agak labil, ya, biar tahu, ya, sekaligus bahayanya dan ketentuan hukumnya seperti apa. Ya, hari gini lu masih main narkoba, ya, itu hanya menambah masalah, ya, menambah kerjaan kantor, ya, dan bikin pusing pimpinan. Ya, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal positif daripada penyalahgunaan narkoba ini. Ya, ujung-ujungnya ya, yang pengguna kena, ya, keluarga juga kena, malu dan segala macam. Ya, jadi memang ini kesempatan yang baik. Ya, jadi sekali lagi saya nggak bosan mengingatkan dan ucapkan terima kasih juga sebelumnya untuk kegiatan yang bagus ini. Tapi kita akan buat lagi ketika personil ini lebih banyak, ya. Biar yang sudah tahu jadi lebih tahu, yang belum tahu lebih tahu, baik itu bahaya dari narkoba sendiri maupun nanti masalah hukum yang dihadapi ketika menggunakan narkoba. Ya, saya 2008 saya lebih tahu BNN, ya, menangkap sabu itu udah ngambilnya pakai skop di Batam. Zaman orang masih sibuk-sibuk, baru dapat sabu 1 kilo, saya sudah ada sabu berkilo-kilo itu udah dari 2008. Ya, jadi saya nggak kaget penggunaan lihat orang pakai sabu, butau, ya, kemudian pakai heroin. Karena targetnya dulu di BNN kita nggak ada target di Indonesia sini. Kita targetin orang-orang Nigeria, ya, dan pemain-pemain besar. Ya. Dulu saya tanya pimpinan, ya, dapat barang segini aja, langsung 810. Ya. Jadi saya udah BKO narkoba, udah lihat macam-macam narkoba, udah lihat bagaimana orang yang dihukum mati karena narkoba dan bahayanya narkoba itu seperti apa. Jadi udah cukup lama saya tahu dan saya melakukan penindakan terhadap penyalahgunaan narkoba itu. Ya, Freddy Budiman saya ambil dulu. Ya, barangnya tuh 1 kontainer, nangkepnya di tol. Ya, ada orang baik kita ambil juga. Ya, sampai ya, tunggu nggak datang juga. Ya, tapi ini sekedar cerita, ya, bahwa
itu sangat berbahaya. Ya, banyak tuh cewek-cewek yang cuma dipacarin, ya, kemudian dijadikan kurir, ya suruh ambil barang di Malaysia, Singapura, ya paling banyak sih di Malaysia. Ya saya pernah namanya kontrol delivery barang itu dari Hyderabad, India, perbatasan Pakistan sampai masuk Indonesia itu 2008. Ya saya kontrol delivery heroin, kita ikutin orang dari India, perbatasan Pakistan sampai masuk di Kucing, Antikong, baru kita tangkap. Itu kurang lebih perjalanan 1 minggu. Ya, jadi saya punya banyak sekali pengalaman terkait narkoba. Nangkep bandar yang langsung dari Afghanistan aja saya udah nangkep. Jadi banyak lah saya tahu, sedikit banyaknya saya tahu. Tapi itu sebuah pengalaman yang mungkin saya bisa bagikan ke teman-teman. Ya. Untuk mempersingkat waktu, ya saya serahkan kegiatan ini kepada Pak Dokter maupun nanti Pak Tanto untuk menjelaskan secara detail. Nah, jadi nanti di kesempatan berikut Pak Simin ya, kita hadirkan lebih banyak kulit nih. Allah ini terlalu bisa main bola di belakang, terlalu kecil, terlalu sedikit orang. Ya, mungkin itu yang saya ucapkan terima kasih dan saya berikan kepada Pak Dokter untuk memberikan paparan dan penjelasan mengenai bahaya narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Bapak Komandan Batalion C beserta dengan jajarannya karena diberikan kesempatan untuk memaparkan tentang sosialisasi bahaya narkoba pada pagi hari ini. Itu. Sebelum mungkin lagi bisa dipersiapkan, mungkin di sini pernah ada atas indikasi medis untuk memakai zat-zat adiktif atau narkoba, misalnya contohnya penyakitnya ada epilepsi, kejang, atau yang tentang kejiwaan juga bisa, atau seperti insomnia, paranoid gitu. Mungkin ada atau temannya nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sebenarnya narkotika ini yang nanti akan saya jelaskan ini adalah efek-efek jenis-jenis yang membahayakan bagi tubuh kita gitu. Benar tadi seperti yang kata Bapak Daniel bilang, kalau misalnya ada yang sampai dihukum mati, bahkan mungkin pemakainya pas pakai overdosis, melebihi dosis tanpa dihukum mati bisa mati duluan gitu, karena obat-obatan ini. Makanya bahaya sekali narkoba itu sebenarnya kalau kita tidak tahu gitu. Atau mungkin kita pernah melihat ada pemakai tapi kita acuh tak acuh, nah itu sebenarnya bahaya juga. Sebaiknya sih melaporkan. Nah, ini adalah slide tentang definisi narkotika ya. Narkotika itu adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman bentuknya ya. Nanti ada jenis-jenisnya di slide berikutnya. Nah, tanaman ini baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan pada susunan saraf pusat gitu. Bisa menjadi penurunan kesadaran, gak sadarkan diri, efek-efeknya ya seperti gelisah juga bisa gitu, cemas. Kalau misalnya udah adiktif banget atau kecanduan banget ya itu dia akan mengkonsumsi terus akhir sehingga overdosis. Bahayanya fatalnya bisa meninggal gitu ya. Next. Nah, saat ini narkoba itu mengancam pada generasi muda Indonesia. Narkoba adalah mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkoba merupakan bahan yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh, terutama tadi susunan saraf pusat ya, sehingga bila mana disalahgunakan menyebabkan gangguan psikis, gangguan mental dan juga sosial. Next, mas. Nah, kita masuk ke jenis-jenis narkoba ya. Ada yang sifatnya depresan. Nah, depresan ini bikin, kalau orang bilang bikin tenang ya.
depresan. Ini contoh-contohnya ada sleeping pill, ketamin, painkiller, ada juga alkohol yang digunakan, ternyata ada inhalants, kemudian stimulan. Kalau stimulan kalau kata orang bilang jadi bikin energi gitu, berlebihan. Nah, biasanya ciri-ciri pemakainya dia gerak-gerak gak jelas, kalau ngomong lantur, lebih energik ya. Maunya misalnya ngomong terus ya, atau misalnya gerak-gerak terus gitu. Contohnya itu ya. Kemudian ada yang membuat halusinogen, contohnya ada ekstasi, LCD atau lysergic acid, ditelamid dan marijuana. Nah, ini contoh-contoh jenis-jenisnya ya. Saat ini narkoba menyumbang kematian terbanyak atau 15.000 jiwa per tahun. Bahkan ada perharinya itu 40 orang meninggal dunia akibat narkoba ya. Salah satunya contoh yang pernah tadi saya bilang tentang overdosis ya, biasanya berlebihan memakai. Nah, ini salah satunya ada ganja atau cimeng ya, kalau dikenalnya. Nah, ganja ini dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan butau atau sabu. Kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba mulai dengan mencoba ganja. Nah, ini bahayanya jika menggunakannya, maka pikiran akan menjadi lambat ya, dan akan nampak bodoh dan membosankan. Nah, biasanya orang-orang dengan pecandu ganja ini kalau kita ajak ngobrol, dia biasanya mikirnya lama banget. Bahkan kita bisa ngelihat orang ini kalau kita ajak ngobrol, dia malah pusing sendiri gitu, kayak linglung. Terus kalau kita ngomong A, dia jawabnya biasanya B gitu, nggak jelas. Dia nggak spesifik dia gitu. Nah, ini salah satunya pecandunya kalau udah berlebihannya. Nah, ada juga kemarin yang nanya di Yonde, gimana kalau misalnya ganja ini kemakan gitu kan? Ada kan bahan-bahan, pernah dengar nggak di Aceh ada bahan makanan yang dari ganja? Nah, itu sebenarnya ilegal teman-teman gitu, karena membuat adiktif, membuat kecanduan. Bisa jadi makanan itu beli lagi, nah itu sebenarnya nggak boleh, ilegal, harus dikaji lagi sebenarnya ya. Next. Nah, ini jenis-jenis lainnya atau opium, heroin, brutal. Heroin adalah obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya itu sangat kuat dibandingkan yang lainnya. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga cairan juga bisa. Nah, cara penggunaannya dapat disuntikan, dihirup, dan dimakan. Next. Ini zat psikotropika, ada zat atau obat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini jenis psikotropika yang lainnya ada ekstasi. Dia membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih, juga bisa mengalami dehidrasi tinggi, sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita terus-menerus bergerak. Hampir sama ya kayak tadi tahu. Tergolong jenis psikotropika dan biasa diproduksi secara ilegal di lab dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Sebenarnya ini ya, pertama saya bilang kalau misalnya ada indikasi medis, nah sebenarnya ini dipakai juga obat-obatan buat medis gitu. Contohnya dalam kasus-kasus anestesi ya, pembiusan, misalnya mau operasi, nah itu sebenarnya kita membutuhkan obat-obat untuk menghilangkan kesadaran atau penurunan kesadaran. Contohnya banyak ya. Ada midazolam kalau dipakai di ruang OK atau ruang operasi, terus propofol banyak gitu. Tapi itu yang hanya bisa digunakan dalam ruangan OK, tidak untuk diperjualbebaskan gitu. Kalau obat-obat yang seperti kejiwaan, kalau misalnya dengan insomnia, nah itu sebenarnya membutuhkan resep dokter supaya kita mengkonsumsi tidak berlebihan. Ya. Nah, selanjutnya ada satu-satu yang kita kenal biasanya metamfetamin, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain ada gold river, coconut, dan kristal. Dan sekarang ditemukan dalam bentuk tablet juga. Nah, obat ini ditemukan dalam bentuk kristal. Obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Nah, biasanya si pemakai lebih sering suka ini karena ada tercium bau. Maka dia disebut dengan kata lain yaitu ice.
Kemudian ada zat adiktif lainnya, ya, seperti alkohol, efeknya memperlambat sistem saraf pusat, terus memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan jantung dan mengganggu penalaran dan penilaian. Ini banyak di klub-klub malam yang biasanya konsumsi alkohol berlebihan, nah, sehingga dia pikirannya atau emosinya tidak stabil. Banyak terjadi keributan atau kekerasan, nah itu akibat pengaruh dari alkohol. Dan tidak disarankan juga untuk pengguna alkohol untuk menyetir mobil, ya, karena biasanya itu banyak persen terjadi kecelakaan yaitu dari pengaruh-pengaruh dari alkohol juga, ya. Kemudian next. Nah, ini adalah salah satu zat yang mudah menguap. Contohnya apa? Ada lem air, thinner, bensin dan spiritus. Nah, mungkin ini ada beberapa ya yang mungkin kerjanya di POM itu memang harus ada shift, harus nggak banyak kerja, karena bahaya juga kalau kita lama-lama menghirup zat-zat yang mudah menguap ini. Efeknya itu memperlambat kerja otak, menimbulkan perasaan senang, puyeng, atau penurunan kesadaran, gangguan penglihatan, bicaranya juga bisa pelok, merusak otak, ginjal, paru-paru. Nafasnya sampai bisa berhenti, gangguan jantung berakibat kematian. Nah, ini adalah salah satu tips mengetahui ciri-ciri pemakaian narkoba. Ini sebenarnya untuk mawas diri kita juga. Kalau misalnya di lingkungan kita menemukan ini, boleh segera dilaporkan, gitu ya. Jangan sampai kita mau berbuat baik malah mikir-mikir. Nah, itu salah. Tips-tipsnya itu cek tubuhnya atau fisiknya pemakaian narkoba. Yang pertama, matanya sering merah, keliling lubang mata cekung dan hitam. Yang kedua, ada bicaranya pelok, ngelantur, jalan sempoyongan, terus pengguna tiba-tiba gemuk. Nah, biasanya ditemukan pada pemakai ganja, karena efeknya juga karena tadi bisa membuat lapar juga. Terus tiba-tiba kurus memakai putau atau sabu-sabu. Kemudian dicek di tangannya apakah ada sayatan atau bekas suntikan, dicek giginya, banyak coklatan atau bahkan hitam dan tanggal. Kemudian dicek hidungnya sering meler, berair, ada kasus-kasus parah, bisa hidungnya tidak ada sekatnya bisa bolong. Nah, ini sangat bahaya sekali. Kemudian ceknya rambutnya bisa lusuh dan tak terawat. Biasanya nih kemarin yang diode, nah bisa kalau misalnya pengecekan urin banyak yang suka lama, nah itu mungkin suka dicampur atau diganti urinnya, Pak. Nah, ini juga harus kita tips-tipsnya harus kita hindari kalau yang seperti itu, gitu ya. Misalnya dicampur urin dengan air atau ada yang bilang pakai ludah, sebenarnya bahaya sekali. Kemudian dicek di kamarnya, ditemukan obat-obatan yang beraneka warna. Itu udah salah satu ciri-ciri juga. Ditemukan kertas timah atau jarum suntik, ditemukan adanya rokok yang berbentuk penguin yang dilinting kecil dan pangkalnya berbentuk knalpot atau dilinting. Ditemukan bom atau alat hisap sabu-sabu. Yang kemudian pada fungsi psikologisnya, dia biasanya malas belajar, malas kerja. Pada sebaliknya, pengguna sabu-sabu malah over, pinginnya bekerja terus, mikir terus, biar semangat terus. Nah, itu pengguna sabu-sabu biasanya. Kemudian kedua, ada mudah tersinggung atau mudah berbohong. Ketiga, ada sulit konsentrasi, melamun dan linglung, menghindari kontak mata, mengabaikan ibadah, menarik diri dari aktivitas keluarga, mengurung diri. Dan yang terakhir ada paranoia, biasanya penyakit-penyakit kejiwaan ya. Banyak tuh yang pasien itu paranoia atau penakut, takut gitu. Kalau misalnya kontak diajak ngobrol, nggak ada kontak mata, dia menghindar terus, salah satu contohnya. Next. Nah, ini adalah pencegahan atau preventif ya. Yang pertama yang pasti jaga diri ya, mawas diri, agama atau benteng diri. Nah, kemarin yang Dionde juga ada bilang kalau misalnya kita melihat teman kita ada yang pakai, bagaimana? Nah, sebaiknya kita menghindar. Jangan sampai nanti kita ikut-ikutan, pada tahu-tahu ada yang nangkep, kita ikut tangkap. Nah, itu sangat bahaya gitu ya. Kemudian kenali jenis narkoba, akibat, cara pemakaian, dan modus penyebarannya gitu. Ketiga, ada jaga pergaulan, lingkungan, dan kenali area
Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Bila mana ingin bertanya nanti silakan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Dokter untuk penjelasan yang singkat. Ya, tadi saya juga mencatat beberapa. Ya, kebiasaan saya suka nyatet. Ya, satu, nghindarin ngantuk. Kedua, ya ada apa ya? Setelah saya dengar, saya catat itu ada yang tertinggal di otak. Kemudian ada ya nanti bisa saya baca. Nah, itu salah satu mungkin kebiasaan yang nanti bisa jadi kebiasaan bagus juga untuk teman-teman di sini. Jadi biasakan ketika ada seperti ini, ya memang kayak jam-jam sekarang ini jam-jam ngantuk, duduk diam, kadang-kadang tahu-tahu hilang sendiri. Ya kayak gejala tadi narkoba tahu-tahu hilang kan. Tapi bukan gejala narkoba, itu namanya gejala ngantuk. Ya. Nah, mungkin setelah ini ada pertanyaan dari teman-teman terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tentang bahaya narkoba yang kayak tadi. Ini mungkin kita bisa lihat lah nanti ke kiri kanan ya, kita berinteraksi dengan orang yang tadi gejala-gejala kayak tadi. Lihat tiba-tiba ini orang dari kurus tiba-tiba gemuk, ya kan, dari gemuk tiba-tiba kurus, mata merah dan segala macam. Itu mungkin hal-hal yang mungkin sering kita temui juga. Itu kita ya untuk memproteksinya gimana ya, jaga pergaulan, kemudian tingkatkan beribadah, ya. Sama yang mawas diri, karena pergaulan di sini ini udah bebas, kita bisa ketemu siapa aja, ya. Dan biasa selalu ada namanya ini janji manis. Orang jual narkoba pertama dicekokin dulu, kasih free, ya, wah enak, nambah nagih, ya kan. Habis itu mulai jual dulu nih, apa yang bisa dijual, barang udah habis barang pinjam, ya, pinjam koperasi, ngutangin orang, pinjaman online. Nah, itu ujung-ujungnya kasus, utang di mana-mana, ya kan, udah ketergantungan, duit habis, ngutang pula, ya kan, ujung-ujungnya ketemu Pak Tanto nanti, ya, mending kok disersi sekalian aja lah, udah mati aja lu lah, ya, kalau kayak gitu udah mending mati aja lah, ya masih banyak dari kita yang bagus, ya, daripada buat hal-hal yang seperti ini, ya jadinya menunjukkan orang banyak. Harusnya tadi saya udah bilang kita punya banyak kegiatan, kita punya apa namanya sesuatu yang kita banggakan, kemampuan kita, dan mungkin kita lari ke hal-hal yang lain. Ya jadi ya gitu, rekan-rekan mungkin ada yang mau terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, silakan. Ya, mumpung ada ahlinya di sini, jadi beliau juga bisa menjawab. Ya tadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter, ya kayak contoh ganja jadi buat pemasahan. Ya itu saya pernah ngalamin. Ya dulu kita pernah ada kasus perampokan CMB Niaga di Medan, ada yang pernah tahu? Ya, jadi ada perampokan CMB Niaga di Medan. Itu kita berangkat ke sana nyari. Ya, waktu dari Medan sampai Aceh kita bolak-balik. Setelah nangkep semua, pulang saya tes P3. Pas tes kesehatan, positif saya. Kaget juga kan. Kenapa ini positif ini kan? Saya berdua sama dulu Daniel di Daun Pak Yudo. Kita berdua positif. Karena kita berdua yang berangkat sama anggota. Pas dicek itu ada ganjanya. Kita urut lagi ke belakang. Dia jalan di sana nggak pernah jalan, ya paling jalan ngejar tersangka, ya kan, bolak-balik Medan Aceh. Oh ternyata makan. Ya, jadi di Aceh
Ya kadang ya itu makan biar enak lahap, ini campur aja ya Ben ya. Ya tapi ya itu dalam dosis yang bisa ditolerir. Jadi ketika pemakaian mungkin bisa dilihat juga udah seberapa banyak penggunaannya. Ya itu jadi ada beberapa yang bisa ditolerir karena yaitu tadi di dalam makanannya.